Bogor merupakan salah satu kota di Jawa Barat yang terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor. Dengan jarak antara kota Bogor dengan Jakarta sekitar 60 km. Dengan kondisinya yang berada di dataran tinggi, menyebabkan suhu udara di kota Bogor sejuk. Bogor juga memiliki curah hujan yang sangat tinggi, sehingga menambah kesejukan udara di kota Bogor. Dari segi kesejarahan, kota Bogor memiliki historis yang sangat tinggi. Berdasarkan cerita, Bogor menjadi pusat kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa, Tarumanegara, yang berdiri pada abad keempat Masehi, serta kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Pajajaran, yang berakhir pada abad ke-16. Akibat serangan dari kerajaan Islam yang sudah menguasai hampir seluruh wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan peninggalan kerajaan Pajajaran, yaitu sebuah prasasti yang bernama Prasasti Batu Tulis, yang menceritakan bahwa prasasti tersebut dibuat oleh Prabu Surawisesa yang mengenang para raja terdahulu yang diperkirakan dibuat pada tahun 1533 Masehi. Ini hanya sebuah piteket. Piteket itu pengumuman dari seorang anak, ya, anak yang bernama Surawisesa di dalam sejarah. Tadi kalau dalam cerita-cerita legenda itu Munding Layadikusuma, bagaimana beliau itu menerangkan. Bayangkan pada abad 15 itu hubungan luar negeri sudah ada. Pajajaran itu dengan Eropa, dengan Cina, coba dengan India, dengan luar daerah, dengan raja-raja di sini. Inilah yang hebatnya. Nah, yang diangkat di sini tentang apa coba? Kejayaannya itu. Berhasilnya Siliwangi dalam memerintah daerah yang seluas ini dalam mensejahterakan masyarakatnya. Setelah hancurnya kerajaan Pajajaran, pusat kerajaan tersebut tidak terlalu ramai, sampai ketika VOC berhasil menduduki wilayah Nusantara. Kemudian, Bogor dijadikan sebagai kota kolonial dan kota penyangga Batavia, yang merupakan pusat pemerintahan VOC. Buiten zorg, hoor jouw stem weer in de band. Kisah dimulai ketika pada tahun 1744, Gubernur Jenderal Gustav Wilhelm van Inhofe bersama Jordan, yang merupakan dokter pribadinya, ingin melakukan perjalanan menelusuri pelosok Jawa Barat. Dengan didampingi 2 orang anggota Radvan Indi atau Dewan Hindia, seorang juru ukur tanah, dan seorang pendeta, serta dikawal oleh pasukan Grenadier VOC yang dipimpin oleh Letnan Kolonel. Perjalanan ini dikenal dengan nama Ekspedisi Tumuk-Tumuk. Perjalanan mereka dimulai dari Batavia ke sebelah selatan, menelusuri hutan-hutan selama hampir setengah hari, hingga sampai di perkampungan yang disebut dengan nama Kampung Baru, yang dapat menarik perhatian Gubernur Jenderal Inhofe dengan latar belakang Gunung Salak. Sehingga Inhofe memutuskan untuk membangun sebuah pesanggerahan di tempat tersebut.
Inhofe kemudian merancang pembangunan pesanggerahan tersebut di sebidang tanah dengan luas sekitar 30 hektar. Bangunan awal pesanggerahan tersebut dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur Eropa dengan meniru gaya arsitektur Blenheim Palace, yang merupakan salah satu bangunan istana di Melbourne di dekat Oxford, Inggris. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa Inhofe mengadopsi arsitektur Sanssouci di Berlin, Jerman, dengan alasan bahwa Inhofe masih memiliki darah Jerman. Inhofe juga menambahkan sebuah kolam di depan pesanggerahan tersebut yang berbentuk seperti ovarium wanita. Namun, pada tahun 1750, Gubernur Jenderal Gustav van Inhofe wafat, sehingga pembangunan pesanggerahan tersebut diteruskan oleh gubernur VOC berikutnya, yaitu Gubernur Jenderal Jacob Mosel. Walaupun dalam pembangunannya, pesanggerahan ini pernah mengalami kerusakan akibat serangan dari pasukan Banten yang memberontak terhadap kekuasaan VOC yang dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Banggus Buang. Namun, pembangunan dan perbaikan terus dilakukan dengan menggunakan konsep dan arsitektur yang sama dengan yang diinginkan oleh Gubernur Jenderal Gustav van Inhofe. Dan akhirnya pembangunan pesanggerahan tersebut selesai dan diresmikan oleh Gubernur Jenderal Jacob Mosel dan dijadikan sebagai tempat istirahat bagi Gubernur Jenderal VOC. Setelah VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad ke-18, Hindia Belanda pernah dikuasai oleh Prancis dengan menempatkan kaki tangannya, yaitu Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang memerintah Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai 1811. Dalam masa pemerintahannya, Daendels juga memperhatikan bangunan Istana Buitenzorg tersebut dengan melakukan penambahan gedung, yaitu gedung sebelah kiri dan kanan, serta menjadikan Istana Buitenzorg menjadi 2 lantai. Kemudian, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stamford Raffles yang merupakan kaki tangan dari pemerintahan ini, menjadikan halaman Istana Buitenzorg sebagai hutan buatan yang diberi nama Hortus Bogorensis atau sekarang dikenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Karena halaman Istana Buitenzorg cukup luas, Raffles berinisiatif untuk mendatangkan rusa dari perbatasan Nepal dan India sebanyak 6 pasang rusa. Selain mendatangkan rusa, Raffles juga mendatangkan berbagai tanaman langka seperti tanaman teratai raksasa yang didatangkan langsung dari hutan Amazon yang berdiameter 1,5 meter, serta terdapat teratai kecil yang dibawa dari Papua. Penambahan bangunan juga dilakukan pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Baron van der Kavelen yang memerintah Hindia Belanda pada tahun 1817 sampai 1826. Baron menambahkan menara di tengah-tengah gedung induk untuk menambah keindahan istana tersebut. Namun, pada tanggal 10 Oktober 1834 terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga Istana Buitenzorg mengalami kehancuran. Setelah hampir 16 tahun, Istana Buitenzorg terbengkalai. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Duimaer van Twist, bangunan Istana Buitenzorg mengalami perombakan. Bangunan lama yang telah hancur akibat gempa pada tahun 1834 dirobohkan dan dibangun kembali istana dengan gaya arsitektur bergaya bangunan Eropa abad ke-19. Kemudian, untuk menghubungkan bangunan utama
Dengan bangunan sayap kiri dan sayap kanan, Gubernur Dui Mayer mendesain sebuah jembatan penghubung yang terbuat dari kayu berbentuk melengkung. Namun, pembuatan jembatan penghubung tersebut baru bisa tercapai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pahu de Montaner yang memerintah pada tahun 1856 sampai 1861. Kemudian, pada tahun 1870, Istana Buitenzorg ditetapkan sebagai kediaman resmi para Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Chandra van Steenkenburg tercatat sebagai Gubernur Hindia Belanda yang terakhir yang tinggal di Istana Buitenzorg sebelum Hindia Belanda dikuasai oleh Jepang. Setelah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang, Gubernur Jenderal Chandra van Steenkenburg terpaksa menyerahkan Istana Buitenzorg kepada tentara Jepang. Pada masa pemerintahan Jepang, Istana Buitenzorg dijadikan sebagai markas tentara Jepang. Seluruh tembok bangunan Istana Buitenzorg dicat berwarna hitam, guna mengelabuhi dari serangan udara. Kemudian, kolam-kolam yang berada di sekitar Istana Buitenzorg dikuras untuk menghilangkan pantulan air kolam. Kemudian, kolam-kolam tersebut dibiarkan tumbuh semak belukar. Gedung ini dicatnya warna hitam. Kemudian kolam-kolam yang indah yang dibuat ketika Raffles dan beberapa gubernur jenderal Belanda memeliharanya itu ditutupinya dengan semak-semak. Jadi airnya diasatkan, kemudian ditutupnya dengan semak-semak. Ini dengan pertimbangan barangkali karena dalam situasi perang, karena pantauan air dari udara itu akan rawan untuk keamanan. Dengan demikian Jepang menutupnya. Untuk bertahan hidup, para tentara kemudian memburu rusa yang hidup di sekitar Istana Buitenzorg. Sehingga, rusa yang ada di Istana Buitenzorg yang pada awalnya berjumlah ratusan, sekitar tahun 1942 sampai 1945 terus mengalami penurunan. Hanya tersisa beberapa ekor rusa yang tersisa karena bersembunyi di semak belukar. Istana Buitenzorg juga dijadikan sebagai penjara bagi orang Belanda yang ditangkap oleh militer Jepang. Untuk membiayai perang, pemerintah militer Jepang mencabuti benda-benda yang terbuat dari logam untuk dilebur menjadi alat-alat persenjataan. Kemudian, tiang-tiang lampu yang indah dari Eropa, besi cor yang dipakai sebagai pagar elemen artistik bangunan Istana Buitenzorg, semuanya dibongkar sehingga semua barang-barang yang berharga yang ada di Istana Buitenzorg habis. Pada akhir Perang Dunia Kedua, Jepang dikalahkan oleh tentara sekutu dan pada saat itulah Indonesia mengambil kesempatan untuk memerdekakan diri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
Dengan adanya pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia, kira-kira sekitar 200 pemuda Indonesia yang tergabung dalam Barisan Keamanan Rakyat atau BKR menduduki Istana Buitenzorg serta mengibarkan bendera merah putih di Istana Buitenzorg. Melihat itu, para tentara Gurkha kemudian berusaha untuk membubarkan para pemuda tersebut. Baru pada tahun 1949, Istana Buitenzorg diserahkan oleh pemerintah Belanda ke tangan pemerintah Indonesia dan mengganti nama Istana Buitenzorg menjadi Istana Bogor. 3 tahun setelah penyerahan, pada tahun 1952, Presiden Soekarno merubah beberapa bagian Istana Bogor, seperti mengubah bagian depan Istana Bogor. Bagian depan ditambah bangunan dengan ditopang oleh pilar yang awalnya berbentuk setengah lingkaran menjadi persegi panjang, berjumlah 6 pilar. Serta mengubah jembatan kayu lengkung yang menghubungkan antara gedung utama dengan gedung sayap kiri dan sayap kanan menjadi sebuah koridor. Dan sekarang kita masih bisa melihat Istana Bogor yang menjadi kediaman resmi Presiden Joko Widodo.